Selamat datang di Poin Podcast Investasi Kota Tangerang. Jadi pada kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Sugiarto Abagja, Kepala Dinas DPM PTSP Kota Tangerang. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Dira, apa kabar? Baik, kita akan menginformasikan banyak hal tentang MPP kepada sobat Oke. investasi. Bahwa Kota Tangerang di sini tuh udah ada mall pelayanan publik. Mungkin banyak dari masyarakat di Kota Tangerang ya Pak ya. Ya, Mall pelayanan publik itu di mana sih lokasinya, terus pelayanannya ada apa aja. Jadi ini sebenarnya udah dari tahun 18. 2018. Udah lokasinya di sini ya Di Pak ya? sini betul. Dan akhirnya dari tahun 2018 sampai sekarang 2026 udah banyak perubahan ya Pak. Alhamdulillah ada beberapa perubahan yang Mm-mm. cukup signifikan. Betul betul. Nah mungkin dari masyarakat yang lagi nonton nih sobat investasi yang lagi nontonin podcast kita juga, MPP sendiri itu tuh isinya apa aja Pak? Dan pelayanannya itu apa aja? Dan counternya tuh apa aja? Ya, jadi baik teman-teman sobat investasi, selamat siang Mbak Dira. Terima Ya, kasih kita mencoba untuk perdana melakukan podcast ini dan iya. mudah-mudahan ini menjadi sebuah daya tarik buat masyarakat Kota Tangerang. Bahwa mall pelayanan publik ini adanya di DPM PTSP. Jadi dulu nih sejarahnya, saya juga belum tahu nih karena memang saya masuk di sini kan di 2020. Iya. Mm-mm. Tapi esensinya DPM PTSP yang dulu namanya pernah perizinan satu pintu, perizinan satu atap, jadi perizinan sekarang ini menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Padu Satu Pintu. Orang masih beranggapan bahwa DPM PTSP apa? Ya sebetulnya dulunya perizinan gitu. Hmm. Tapi sekarang di dalam substansi apa yang sudah menjadi ketentuan berdasarkan aturan yang ada Iya. bahwa di dalam ada penanaman modal dan ada juga yang namanya layanan terpadu satu pintu. Mm-mm. Kita ini di tahun sejak 2018 ada Yes. sekitar kurang lebih 124 ada 19 instansi vertikal, Mm-mm. kemudian 129 layanan. Oke. Nah, sekarang dengan perubahan yang terjadi dan dengan kondisi nuansa baru, Mm-mm. karena memang sejak 2023 sampai dengan 2025 ini kita melakukan perubahan tatanan, Yes. yang memang ini menjadi sebuah mall. Mm-mm. Nampaknya mall itu kan harus memberikan layanan, Iya. memberikan nuansa baru, Banyak memberikan pilihan. ya, memberikan apa yang bisa dijual nih, Iya. biar masyarakat semakin tertarik untuk datang ke mall. Ini menjadi berubah ke 39 instansi Mm-mm. vertikal, 24 instansi vertikal, 139 layanan. Oh, justru. Kita yang seperti dilihat sekarang ada dari Dirjen Aku, kemudian ada SIM, ada polisi, ada Iya. Samsat, Ada OSS ada OSS, buat kemudian usaha ya. ada PLN, PDAM, PT Betul. Pos, segala macam. Jadi kalau katanya segala ada, insya Allah segala ada yang kita jamin. Mungkin masih belum secara menyeluruh, tapi esensinya bahwa kita coba optimalkan melalui tatanan, menciptakan sebuah perubahan agar masyarakat cukup datang ke satu tempat dan bisa melakukan layanan apa yang bisa diinginkan oleh masyarakat dimaksud. Sama dengan mall, masyarakat datang ke satu mall, tapi semua ada. Apa Iya. yang kalian mau, semua bisa diambil manfaatnya pada saat dia datang ke lokasi di MPP Mall Pelayanan Publik ini atau DPM PTSP. Mm-mm. Kita ada di Jalan Satria Sudirman, persis bersebelahan dengan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Hmm. dekat dengan Masjid Raya Al Azom. Iya. Jadi bagi sobat investasi yang memang belum familiar atau belum mengetahui untuk bisa melakukan apa yang bisa dibantu kepada sobat investasi yang ada di khususnya Kota Tangerang, datang ke sini kita coba untuk lakukan layanan yang terbaik karena biar bagaimanapun kami adalah pelayan bagi masyarakat yang akan datang menciptakan kondisi investasi lebih baik ke depannya bagi masyarakat Kota Tangerang. Benar. Diawali dengan membahagiakan Betul, masyarakatnya, ya betul. kan? Kayaknya kita kalau ngomongin mall pelayanan publik tuh kayaknya harus datang dengan masalah dulu ya, Pak. Ya, biasanya demikian. Ya kan? Biasanya demikian. Masalah dulu, terus ada keluhan dulu gitu ya. Ya, Nah, eh, itu kan tidak terhindarkan ya Pak. Masyarakat datang dengan masalah dan butuh solusi. Nah, dari mall pelayanan publik sendiri tuh gimana tuh Pak menjawabnya? Apakah dengan, oh iya kita disediakan counter-counternya silakan langsung aja, atau mungkin dari Pak Ugi sendiri, oh kita harus ada entertainnya gitu. Sambil nunggu bisa sambil ya, cemal-cemil, atau yang lagi bawa anak bisa ada mini betul, playgroundnya. betul.
Jadi insya Allah apa yang menjadi harapan karena memang nuansa layanan ini tidak mesti dalam konteks kekakuan, kita harus masuk dalam fungsi yang sangat fleksibel Mm-mm. terkait masalah tadi yang cemal-cemil. Sekarang bulan puasa, jadi Betul, cemal-cemilnya mungkin ditarik dulu. betul. Tapi mungkin untuk ada karena di sini juga banyak yang bawa balita yang tadi disampaikan Mbak Dira itu ada tempat untuk apa namanya ya Mini playground mini gitu, Pak. Mm-mm. playground dan lain sebagainya Mm-mm. itu juga ada. Jadi mungkin itu bisa dilakukan optimal. Jadi Mm-mm. esensinya bahwa kita menciptakan sebuah kondisi ini untuk lebih masyarakat eh, merasa nyaman datang ke sini. Mm-mm. Ya mohon maaf, ada nuansa bahwa kalau datang ke mall kadang-kadang kaku. Iya. Tapi datanglah ke mall yang notabene mall pelayanan publik biar masyarakat juga bisa ternyaman. Kita Mm-mm. siapkan semua fasilitas yang ada. Mm-mm. Kita mencoba untuk datang manakala memang ada apa namanya sobat investasi Investasi. yang datang langsung disapa oleh teman-teman, ada tim pelayan, ada dulu ada yang namanya duta pelayan, duta Mm-mm. investasi. Sekarang mungkin sudah bergeser, tapi masih ada juga ada teman-teman yang Mm-mm. masih duta investasi. Mau melakukan apa, kepentingannya apa, nanti misalkan dia melakukan untuk urusan PBB, untuk urusan PPHTB yang di Bapenda, untuk urusan SIM, nanti tinggal ada konternya masing-masing. Mm-mm. Tinggal diklik nomor daftar berapa, kemudian setelah dapat nomor antrian, menunggu, tidak lama kemudian itu nanti sistem atau audio akan berbicara nomor antrian sekian masuk di posisi ini, nomor antrian sekian masuk di posisi ini. Betul. Jadi itu lebih mengingatkan kepada teman-teman masyarakat bahwa datang ke mall pelayanan publik itu akan lebih rileks, lebih santai dan apa yang mereka perlukan dalam nuansa untuk konsultasi pun ada karena datang ada yang namanya di PTSP itu ada customer Oh PTSP ya. 1 2 itu untuk konsultasi. Mm-mm. Sekarang ini Mm-mm. bermasalahan banyak dalam nuansa yang notabene urusan NIB, KBLI, OSS, RBA. Betul. Betul. Jadi banyak OSS RBA. karena perubahan Mm-mm. dari PP yang terbaru di Mm-mm. PP 28 2025 ini awalnya menjadi PP 5 2021 berubah nih. Mm-mm. Ada nuansa-nuansa yang terbaru, sistem terbaru, kadang-kadang masyarakat itu menjadi bingung dalam orientasi untuk pengurusan NIB, KBLI, OSS, dan sebagainya. Benar. Itu ada konsultasinya. Dan itu pun ada nuansa-nuansa yang sedang konsultasi. Maka kita mengarahkan. Iya. Kalau tidak memahami, kita arahkan. Sebetulnya mall ini esensinya kan semua udah satu sistem. Frame-nya itu adalah di perizinan online sebetulnya. Iya. Jadi tidak mesti harus datang. Mm-mm. Tetapi terkadang orang kalau tidak mengenal tadi permasalahan, kalau misalnya ada keluhan dan sebagainya, kita jelaskan dulu. Mereka kemudian kita kasih solusi. Dan setelah itu mereka bisa melakukan dimanapun karena sudah sistem online secara terintegrasi, jadi bisa melakukan dimanapun. Manakala memang itu terjadi, ada hal yang nantinya terkendala lagi, mereka dipersilahkan untuk datang kembali. Mm-mm. Jadi kita welcome selama jam pelayanan mulai dari jam 8 sampai dengan jam 3. Kalau sekarang ini karena bulan puasa mulainya di jam 8 sampai dengan jam setengah 3. Tapi untuk hari-hari yang normal itu jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Tapi teman-teman di apa namanya di tempat layanan masing-masing itu biasanya melakukan evaluasi, melakukan identifikasi, ada yang dari Polres, dari Bapenda, dari manapun mereka masih mempersiapkan untuk persiapan ke depannya atau besoknya lagi untuk melakukan kegiatan. Mm-mm. Mereka evaluasi dan esensinya adalah kita mencoba untuk menarik minat semaksimal mungkin pada masyarakat yang datang. Kita harus berperan untuk memberikan pelayanan terbaik karena mereka adalah raja, kita harus merajakan mereka, jadi apapun yang bisa kita bantu kita lakukan secara optimal. Benar. Walaupun semuanya sistemnya serba online, di mall pelayanan publik ini berarti ya balik lagi ya Pak, investor kan usianya macam-macam. Terus juga kepekaan terhadap digitalnya pun juga bermacam-macam banget. Berarti ini di mall pelayanan publik ini terbuka banget, kita akan didampingi sampai dengan selesai ya. Ya, betul. Ada beberapa, saya selama selama di DPPTSP Heeh. ini pernah mengalami beberapa ya asik juga sih kejadian-kejadian. Oh ya, Ya, iya, kitanya iya, harus sabar-sabar lah, karena benar. saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita ini adalah klien. Mau Mm-mm. tidak mau, kalau ya namanya manusia, masalah pasti selalu ada dong. Benar. Nah, nyampe ke sini harus nyium itu mau tidak mau harus nyium. Lakukan secara optimal, jadi saya juga mengalami beberapa hal sampai ya manusiawi, tapi lambat tahun akhirnya saya juga mencoba, oh ya saya ini pelayan mereka, jadi akhirnya ya sudahlah kita coba untuk paling down, tapi esensinya kita selesaikan sampai selesai. Mm-mm.
Jadi terkadang ada yang menganggap bahwa ini kan sudah online, tapi kenapa memang sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam sistem perizinan online dan sebagainya. Nah ini yang nanti dibantu oleh teman-teman, dikasih caranya dan sebagainya. Mereka datang. Ada yang memang secara mandiri, karena kita siapkan juga perangkat. Oh iya, ada komputer Ada di situ komputer di ya. sana, secara mandiri mereka melakukan. Kalau memang nggak Mm-mm. memahami, didampingi. Mm-mm. Setelah mereka paham dan sebagainya, itu bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Boleh di rumah, boleh dimanapun yang memang tanda petik Terkoneksi harus internet. terkoneksi internet. Gitu. Betul. Makanya adanya gunanya mall pelayanan publik ini adalah itu dia tadi masalah-masalah di internet dan digital perizinan usaha dan juga non usaha itu kan Ya, macam-macam. Makanya di sini standby lah ya mall pelayanan publik betul. apapun bisa ditanyakan dan bisa Betul. diarahkan solusinya seperti Ya. apa. Kalau di Kota Tangerang sendiri ada bedanya nggak sih Pak sama di daerah-daerah lain mungkin ini ya MPP-nya atau DPM PTSP-nya? Hampir relatif sama ya, tapi memang ada yang bagus juga kayak di beberapa daerah kabupaten kota, terutama di kota-kota besar. Itu eh, khusus untuk layanan perizinan, percepatan perizinan mereka sudah satu tempat. Nah, kita akan Hmm. mencoba itu sekarang. Mm-mm. Jadi khusus untuk layanan urusan apa namanya bangunan gedung, Iya. kemudian ada SLF, kemudian juga karena kan sertifikat layak fungsi, kemudian eh, sesuai rencana tapak atau persetujuan rencana tapak yang memang itu menjadi sebuah kalau dulu namanya setplate, kalau sekarang Iya. namanya KRK atau PRT. Itu nanti kita akan coba disatukan di sini Oke. sehingga lebih mudah untuk dilakukan komunikasi dan nanti itu akan melakukan salah satu skenario untuk melakukan percepatan layanan perizinan. Hmm. Sehingga kalau misalkan ada keluhan, ada kendala, mereka bisa langsung terputuskan oleh teman-teman dari masing-masing OPD teknis karena kami di sini kan sebetulnya hanya sebagai dirijen ya, koordinator yang Koordinator. mengkoordinir sana sini, Benar. tetapi secara substansi, aspek teknis ada di bidangnya OPD teknis yang bersangkutan, ada di Perki, ada di PU, ada di OPD-OPD lainnya. Betul. Tapi kami dari DPR PTSP untuk mencoba memfasilitasi, memediasi, menyelesaikan satu sama lain. Ya resiko bahwa kami sebagai DPR PTSP yang memang notabene memberikan layanan kepada masyarakat atau sobat investasi, Iya. itu kita harus capek. Ya resiko itu capeknya dalam artian pada saat memang ada kendala, kita harus melakukan komunikasi dengan dinas teknis, ada dengan PU, ada dengan Perkim. Kita selesaikan, kita dudukan bersama, ada masalahnya apa sih? Kendalanya di mana? Panggil yang bersangkutan, akhirnya didudukan, Mbak ini ada kendala, penyelesaiannya kurang ini. Gitu. Karena saya ngalamin, mana teman-teman juga ngalamin. Tapi fungsinya bahwa kami adalah berbuat untuk masyarakat melakukan sebuah optimalisasi layanan terbaik dan segmen kita atau segmen kami dalam DPPTSP adalah fungsinya sebagai fasilitator, mediator, dan juga dirijen mengkoordinir sana sini untuk menyelesaikan urusan percepatan perizinan. Maksudnya itu, Pak. Wah, begitu ya Pak ya. Dari 2024 Pak Ugi di DPM PTSP sampai dengan di sekarang ya kita masuk di 2026. Keluhan apa masyarakat yang lumayan sering intens? Lawannya perizinan. Ya, Perizinan. jadi Oke. jadi kan terutama PBG ya, Mm-mm. persetujuan bangunan gedung ini kan sudah masuk ke sistem di SIMBG. Itu sejak dengan adanya aturan 18 2021 Iya. karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Mm. Nah, segmen berkaitan dengan urusan yang apalagi sekarang PP 28 2020 berkaitan dengan perizinan usaha dan yang berusaha, semuanya melakukan sebuah perubahan. Sebetulnya esensi perubahan itu kan bagaimana melakukan percepatan layanan kepada masyarakat. Iya. Pak Presiden juga sudah mewanti-wanti tidak boleh adanya yang menghambat sejak zamannya Pak Jokowi, apalagi sekarang zamannya Pak Prabowo bahwa perizinan atau investor itu harus dilayani semaksimal mungkin karena ini bagian dalam orientasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kondisi ini biasanya yang menjadi hambatan kadang ada beberapa karena sistemnya sudah online. Yes. Jadi kita komunikasi melalui sistem, Mm-mm. tapi terkadang ada yang dari ya mohon maaf misalkan ada yang dari pihak pemohonnya yang tidak intens membuka sistem Iya. atau tidak jari apa di internet segala macam jadi terlupakan. Oh lama padahal udah dikirim Pak sebetulnya ada kendala permasalahan kekurangannya A B C D E F Iya. tapi oh lama ya ini. Nah, itu banyak terjadi. Benar. Itu biasanya sampai juga kadang-kadang ke ya mohon maaf kepada hal yang lain ke eksekutif, misalkan ke legislatif tersampaikan itu. Tapi mau tidak mau ya kita harus semaksimal mungkin memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dalam orientasi melakukan percepatan perizinan.
Benar-benar di Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang ini kan beneran jadi one stop solution. Karena dari segi di mata investor sendiri mungkin yang mengurus perizinan itu kan ribet ya Pak ya, di Benar, pusat itu kan antrinya betul, panjang. betul. Jadi akhirnya di sini sobat investasi tuh sangat punya solusi banget nih ketika kita lagi ngurusin perizinan usaha kita di MPP Kota Tangerang, mungkin yang berarti yang wilayah usahanya di Kota Tangerang Ya, aja. karena ini di wilayah kota Kota Tangerang beneran itu daripada harus ke pusat ya, ya. udah bener ada di Ini sini. sudah terintegrasi dan Iya, terkoneksi sebetulnya. betul. Hal yang ya memang ini nanti perlu dilakukan urusan berkaitan dengan urusan yang terkoneksi dengan pemerintah pusat. Biasanya kita bisa coba bantu untuk ngeling ke karena sistem teman-teman udah bisa mengidentifikasi mungkin karena ada kekurangan data yang perlu diupload akhirnya itu tertolak oleh sistem. Nah, di sini jadikan konsultasi. Oh ini kurangnya ini Pak, ini kurangnya ini, coba upload lagi dan ini clear. Kemarin baru kita selesaikan ada juga casuistis tertentu Benar. dan memang kondisinya itu adalah salah satu berkaitan dengan laporan pajak yang memang Iya, itu mereka ternyata belum update, tapi benar. di satu sisi mereka mengejar perizinan yang Iya, kebutuhan mereka dalam kebutuhan untuk meningkatkan salah satu kegiatan misalkan, apakah itu nanti mau ruko atau gudang atau mm, apapun itu, kita coba untuk memfasilitasi itu dan iya, akhirnya karena memang yang terakhir kan sebetulnya laporan pajak dari NPWP yang keluar itu biasanya maksimal di April kalau nggak Maret depan. mm, Tapi karena di satu sisi yang bersangkutan memerlukan izin lebih cepat, akhirnya ternyata bisa ditarik mundur tidak 3 tahun ke maksimal 2024 2025, tapi ternyata kita coba tarik cari solusi 2023 2022 2023 2 tahun ke belakang ternyata bisa masuk keluarlah NIB-nya keluarlah KBLI-nya betul. sehingga mereka bisa bergerak melanjutkan kepada urusan perizinan lainnya ke pengesahan rencana tapak yang nanti ujung-ujungnya adalah persetujuan bangunan gedung. Dulu namanya IMB, Pak. Benar banget nih. Kalau nggak ke sini, itu kita nggak tahu nih Ya, masalah kita tuh ada di mana, betul, terhambatnya di mana, kenapa betul. upload itu bisa gagal. Ya, Gunanya adalah memang selain pelayanan publik berkaitan dengan sistem keluar sampaian itu, yaitu dia tadi konsultasinya yang mungkin ya, kalau kita ke pusat belum tentu kita bisa dapat. Tapi betul. kalau kita datang ke mall pelayanan publik dengan pelayanan satu pintu ini ketemu langsung Mhm, secara mhm. cepat, ya akhirnya kita tahu ya Pak langkah ke depannya Betul, betul. Dan mesti ngapain betul, gitu betul, ya. betul. Memberikan solusi, memberikan arahan, memberikan alternatif. Betul, 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 betul. Nah, Pak Ugi gimana nih Pak untuk menjaga kestabilan layanan sampai akhirnya tuh kadang-kadang kita kalau ngomongin pola pelayanan, aduh ini berbelit nggak sih? Aduh ini ribet nggak ya? Biasanya kan kita kalau ngomongin pola pelayanan publik tuh ke situ tuh arahnya. Dari Pak Ugi sendiri tuh gimana Pak? Untuk menjaga supaya ini tetap sederhana dan tidak berbelit kok dan enak untuk masyarakat. Ya, kita ngikutin sesuai dengan ketentuan saja Mm-mm. bahwa sebetulnya karena memang sudah masuk di dalam perizinan yang online yang sudah terintegrasi, Iya. memang kadang-kadang persyaratannya tuh banyak apa sih ini sebetulnya kan gitu. Tapi memang itu adalah bagian yang harus ditempuh. Heeh. Namun manakala memang mereka sudah memahami terkait masalah koneksi berkaitan untuk urusan yang integrasi, sebetulnya nggak terlalu pelit. Tapi kadang kan ingin ada yang praktis karena masih banyak ya mohon maaf ya masih ada juga masyarakat yang beranggapan, oh gampang sih ngurusin izin, kok sekarang malah jadi susah. Cuman kan semuanya itu sudah berdasarkan apa ya timeline atau runutan yang sudah disiapkan melalui sistem. Kalau dulu makan manual masih banyak. Saya mau Iya. izin persyaratannya ini. Masuk datang hari ini, besok keluar. Iya, iya. Semua tapi masih manual. Tapi kalau misalkan melalui sistem yang seperti ini ada persyaratan yang harus ditempuh. Lepas satu, ini nggak bisa nanti. Lanjut Mm-mm. ke selanjutnya nggak bisa. Jadi ini harus memang benar-benar terpenuhi. Itu mungkin Mm-mm. yang membuat "Ih, jelimet amat sih ini. Tapi Iya. lambat laun dengan keterbukaan, kemudian transparan dari sistem perizinan online dan alhamdulillahnya masyarakat semakin memahami, mau tidak mau ya ini harus ditempuh. Walaupun Mm-mm. memang tempuhan itu menurut mereka ini agak ribet. Setelah mereka menyadari dan melakukan aplikasi, ternyata lebih apa ya, mereka lebih safe gitu. Mereka Iya. lebih safety kan dalam urusan ini. Selain dari urusan yang lain, ya silakan mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pokoknya intinya mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan, jalanin, insya Allah. Kalau ada kendala, datang kepada kami coba untuk membantu. Jangan kan
penyakit, ya mohon maaf ya, saya analogikan. Penyakit kalau misalkan memang ada yang bisa melalui disembuhkan dengan sendiri dengan misalnya obat waru, ada. Ya, Tapi ada juga yang harus secara psikologis, saya belum udah lama nih nggak pernah konsul dengan dokter saya, itu juga mengobati juga secara psikologis. Jadi iya. intinya ya kita coba semaksimal mungkin dalam layanan ini. Kalau memang ada kendala, kita selalu akan membantu selama memang itu menjadi sebuah solusi alternatif. Yang penting masyarakat merasa terpuaskan atas layanan yang kita lakukan. Karena sistemnya udah digital ya Pak ya. Betul. Kalau nggak kita update terus, Betul. ya, dan sebagai investor juga kita harus ngecek terus nih sobat investasi kesehatan usaha kita Mhm. gitu. Dan bisa datang ke mall pelayanan publik di sini sebelahan sama kantor pemerintahan, Betul. satu area sama Al Azum juga. Betul. Enak, rimbun ya Pak ya. Pajak di seberangnya, Pajak juga ya berangkat. Jadi betul. kalau ada hambat pajak bisa geser Bisa, dulu betul. gitu kan. Nah itu ya kadang-kadang kendala-kendala itu kan kita temukan tuh kalau kita udah konsultasi. Berarti dari sebanyak keluhan ya Pak Ugi, dampak nyatanya apa yang berasa banget di masyarakat yang pernah nyampe ke telinga Pak Ugi? Ya, keluhan yang terdegradasi ya dampak nyatanya setelah mereka ya karena mau Oh, tidak mau kita harus apa namanya masuk ke dalam untuk menyelesaikan urusan permasalahan ya. ini. Dan saya bertanya dengan apa yang sudah dilakukan itu mereka ya ada yang merasa terpuaskan juga dan memang Mm-mm. rata-rata ya terima kasih Pogi dan ya itu bukan ke saya lah, itu ya ke DPMPTSP. Mm-mm. Terima kasih atas layanannya sudah dibantu karena memang kendala-kendala itu kadang dari pihak merekanya juga, ya. Iya. Tapi kadang itu menjadi sebuah resiko bagi kami dalam hal ini DPMPTSP. Ya saya terutama yang agak cerewet nih kalau misalkan ada kendala nih, teman-teman kendalanya masalahnya di mana? Poin itu coba sampaikan kepada saya coba langsung komunikasikan. Itu yang Iya. mau Bapak misalkan ini ada pemohon yang kurang data, itu segera dilakukan untuk upgrade data sehingga kami tidak menjadi seolah terhambat. Iya. Dan itu ya namanya manusia ya. Kadang-kadang mereka punya kesibukan, kita punya kesibukan, tapi karena memang kami di sini adalah kesibukannya memberikan pelayanan terbaik, ya saya yang kadang-kadang menelpon, mana ini data ini udah selesai apa belum? Coba segera dikirimkan kepada kita karena saya langsung melakukan komunikasi itu. Itu menjadi bagian yang salah satunya untuk melakukan ya bukan citra ya, artinya ya memberikan kepuasan lah kepada masyarakat. Mm. Ada juga yang memang merasa bahwa tidak puas, tapi lambat laun, kemudian saya ajak komunikasi dan sebagainya, ya memang layanannya seperti itu. Karena urusan, ya mohon maaf, PBG itu luar biasa cukup lama, ketentuan di dalam PP 16 2021-nya itu 29 hari. Mm-mm. Tapi saya mungkin belum cerita, ada PBG yang 10 jam di kita nih Mbak, yang tempo Oh, hari inovasi yang keluar di tahun 2023 oke. itu yang Tempo diresmikan langsung dihadiri oleh Pak Mendagri Pak Hah? Tito 2024 memang 2020 sorry 2024 5. juga 24. 2024. 2024 di start pekerjaannya kita lakukan di akhir 2023 Oke. 2023 Januari 2024 datang Pak Tito didatangi sama Pak Muhammad Sirait, Pak Mm-mm. Menteri PKP, dan Zoom seluruh Indonesia di Kota Tangerang. Jadi ya Oh. alhamdulillah juga. Jadi pada segmen berkaitan dengan PBG 10 jam ini, walaupun masih dengan PBG 10 jam untuk rumah tinggal sederhana. Kalau Oke. baru solusinya seperti itu, rumah tinggal sederhana. Namun kita mencoba untuk menciptakan kembali selain PPG 10 jam karena sejak di trigger ya kita dapat triggernya aja sih pada bulan Januari tanggal 4 Pak Tito ke sini dan tanggal 14 bersama-sama dengan Pak Muhammad Sirait Pak Tito Pak Mendagri langsung zoom di seluruh Indonesia dapat triggernya karena Iya. sejak bulan menjelang akhir tahun di 2023 yang adanya rapat koordinasi seluruh daerah kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPM PTSP, Pak Presiden Iya. itu langsung mengarahkan kita dapat trigger bagaimana caranya menciptakan kondisi layanan salah satu katakan misalkan layanan perizinan yang lebih cepat. Jadi kita ngambil poolnya, ngambil perbaikan 10 jam. Karena kenapa? Karena di situ mempersingkat layanan untuk pembuatan data gambar mechanical electrical, Hmm? kemudian arsitektur dan juga struktur yang Wow. sudah disiapkan oleh teman-teman Perkim. Jadi kita nggak kerja sendiri bahwa
kami dalam memberikan layanan perizinan itu ada dari dinas teknisnya, ada dinas perumahan permukiman dan pertanahan, ada dinas dari PUPR-nya yang Betul. ngurusin pengesahan rencana tapak. Tapi kami dalam hal ini memobilisasi berkaitan dengan percepatan kondisi tersebut yang membuat desain untuk gambar struktur MEP, kemudian untuk arsitekturnya oleh teman-teman dari kreatif pun dengan tenaga ahli, pun diasistensikan ke pemerintah pusat, Betul. sehingga mengeliminir hal-hal yang nanti menjadi sebuah kendala di dalam implementasi pada saat pemberian layanan perizinan. Hanya yang rumah tinggal sederhana yang minimal 35, luas tanah 35, maksimalnya 120, karena di kota Tangerang itu udah rumah tinggal sederhana yang masuk kategorinya. Luas tanah yang per meter aja udah berapa juta nih kata Iya, ini kan. Ada yang rumah tinggal dengan luasan 78 meter persegi aja udah 1,2 miliar. iya. Makanya kan ini yang di luar itu memberikan layanan yang terbaik berkaitan dengan teknologi. Jadi kita mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi. Sekarang pun teman-teman ada inovasi baru lagi berkaitan dengan konsultasi online namanya, itu di blasting Heeh. semua melalui WA Blast, masuk ke sosial media, ada ke IG, ada ke Facebook, ada ke apalagi ke TikTok, TikTok. ke apalagi pokoknya sosial media. Jadi satu informasi mereka melakukan keluhan, kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman administrasi kita nih. Misalnya dia mengeluh bagaimana caranya, kenapa ini OSS lama, itu langsung update di situ. Dan itu Oke. menjadi sebuah bagian inovasi dalam orientasi pemenuhan untuk eh, ketentuan yang baik itu dari Menpan, dari menjadi bagian dalam MCP-nya KPK, dan juga oleh Ombudsman berkaitan dengan Iya. optimalisasi layanan. Ini berarti ternyata ininya tuh banyak banget ya, Banyak Pak. banget, Mbak. Banyak banget. Oke. Bahkan investor asing pun juga terbantu banget, nggak harus ke pusat pun dari MPP ini tuh bisa ya, Pak? Bisa, jadi gini, nah kebetulan ini berbicara masalah investasi, karena kan setiap triwulan itu laporan kegiatan penanaman modal itu harus tersampaikan ke pemerintah Iya. pusat. Itu dalam mengidentifikasi sebetulnya berapa sih investasi yang ada di Indonesia Iya. secara menyeluruh, kemudian disampaikan kepada daerah provinsinya masing-masing dan di daerah kabupaten kota. Di tahun 2025 ini, sejak triwulan pertama, kita target investasi yang sudah ditetapkan di kita itu kurang lebih sekitar 15,11 triliun. Oke. Triwulan pertama itu kita mencapai capaian investasinya 4,47 triliun. Itu adanya PMA dan juga PMDN. Itu ada investasi dari rata-rata itu 10 negara yang berinvestasi di kota Tangerang. Itu dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, kemudian dari, dari Eropa, Inggris, Kanada, kemudian kemarin ada Swiss yang Tiap tahun muncul. bertumbuh tuh, Pak? Hah? Tiap tahun bertumbuh. Alhamdulillah bertumbuh. Triwulan, karena kita targetnya juga dipaksa untuk ditingkatkan, karena itu semua dipecah. Kemudian provinsi mendapatkan target dari pusatnya sekian, dari provinsi memecah kembali ke 8 daerah kabupaten kota. Saya kebagiannya sekian triliun dalam urusan untuk laporan kegiatan penanaman modal. Triwulan kedua kita alhamdulillah melejit luar biasa. Dari triwulan pertama 4,47 triliun, triwulan kedua itu 8,21 triliun. Wow. Itu luar biasa Hampir karena kita 100% loh, terbantu Pak. dalam pemenuhan. Mungkin ada beberapa perusahaan asing yang melakukan ekspansi karena kaitan dengan LKPM ini, laporan kegiatan penanaman modal ini kan kebutuhannya dalam orientasi untuk capex. Jadi mereka melakukan ekspansi kelengkapan peralatan segala macam, ada modal yang dibeli dan itu harus dibayarkan PPN-nya itu kan PPN. Sehingga ini meningkatkan berkaitan dengan capex. Target 15,11 triliun di triwulan kedua saya sudah dapat 12,37 triliun. Artinya kan sudah ya alhamdulillah lah bisa capai, tinggal sedikit lagi tapi masih ada waktu 1 semester. Triwulan ketiga itu ternyata menjadi agak turun memang karena proyeknya mungkin berkurang 5,47 triliun. Oke. Triwulan keempat kemarin, triwulan pertama itu 4,37 triliun, triwulan 4 kemarin itu 4,47 triliun. Jadi sebetulnya selama 1 tahun, di tahun 2025, itu LKPM kita, itu tingkat over targetnya 149,67%. Iya. Dari target 15,11 triliun tercapai 22,54 triliun. Itu kan artinya
ini memang kadang-kadang, ini kok investasinya besar, tapi kok masih banyak tenaga kerja yang menganggur misalkan gitu. Iya, Karena tidak memiliki korelasi yang sangat signifikan, betul. tetapi konteksnya bahwa masih banyak negara asing atau misalkan PMDN, terutama untuk negara-negara investor asing, yang melihat bahwa oh kota Tangerang safe ini untuk bisa melakukan peningkatan dalam orientasi investasi. Terbukti dengan adanya LKPM yang semakin meningkat, ya alhamdulillah. Sehingga ini bisa menciptakan bahwa kondisi Kota Tangerang bisa aman, nyaman dalam orientasi untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi yang ada di Kota Tangerang, apapun itu bentuknya, karena segmennya salah satunya mungkin ada dari triggernya, karena kan yang namanya layanan, apalagi di era digitalisasi ini, informasi sudah sangat luar biasa. Hmm. Mungkin investor melihat ada layanan yang baru, oh PBG 10 jam, kok bisa cepet lah layanan, karena kan itu trust. Jadi semakin kita memberikan layanan terbaik pada masyarakat, kepada sobat investasi misalnya, berarti mereka memberikan kepercayaan, oh ternyata layanannya bagus nih, berarti ini dalam orientasi pemenuhan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, kondusif di Kota Tangerang. Itu sih Mbak. Benar, dan udah digital juga, safe juga ya Safe untuk juga, para investor asing juga. Gitu. Dan pertumbuhannya pun juga ternyata signifikan banget ya Pak ya. signifikan. Dari triwulan ke triwulan ya. Betul, betul. Luar biasa banget. Nah, tadi kan Pak Ugi juga mention tuh, ternyata pelayanan kita ini juga alurnya tuh sederhana dan juga tidak berbelit kan. Kalau dari MPP sendiri nih alur pelayanannya ini gimana nih Pak? Jadi kalau misalkan ada sobat investasi datang, ini ada teman-teman yang counter, Ya, itu mereka langsung menyapa, oke, mau melakukan kegiatan pelayanan apa, oke, ya, kemudian masuk ke TV layar itu tuh Mbak. oke. Di sana ada PBB, ada Samsat, ada apa namanya SIM, STNK segala macam. Mereka Betul. itu Nanti diklik, akan dipandu ya Pak ya? dipandu. Itu Oke. nanti ada yang memandu. Itu ada yang memandu. Setelah itu mereka dipersilakan untuk menunggu antrian. Mm-mm. Nanti mereka kalau sudah nah seperti ini yang sedang berbunyi ini Ya, sekarang, langsung setelah mereka dapat apa namanya ya, tiket. tiket ya, ada Nomor print antrian. nomor antrian, Mm-mm. menunggu itu langsung datang ke lokasi, dan itu nanti di sebelahnya nanti dipandu sama, Pak, Oke. tujuannya di sebelah sana misalkan J A sekian, ada di sebelah kiri. Kadang-kadang kalau misalkan ya mohon maaf kalau mungkin dia sendiri terus agak sepuh, biasanya suka dipandu sama teman-teman Oh, diarahkan. iya. Dan kayaknya isi buku tamu juga Jadi ya buku Pak. tamu sebetulnya itu buat cross check antara yang datang dengan yang mengisi buku tamu, kebutuhannya sinkron namanya. Jadi itu buat data juga. Ini bagian dalam keluhan, dan kita kadang-kadang menyampaikan informasi itu melalui sistem ada, kalau kemarin biasanya teman-teman suka bawa tape, Heeh. apa namanya ya, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan. Oh, Jadi langsung di sini jadi seperti setelah apa. pelayanan bisa langsung di-review pasti Ada masukannya. teman-teman yang ya saat ini mungkin lagi tidak ada, tapi biasanya kalau pas lagi rame ini langsung Hmm, tab-nya dia itu yang duta duta layanan. investasi itu. Oh, data Duta investasi. investasi itu biasanya dia muter, Oke. ada tingkat kepuasan kan, itu menjadi grid ya dalam indeks kepuasan masyarakat buat kita juga, karena ini menjadi sebuah acuan nanti yang diperlukan oleh Ombudsman, oleh Menpan, oleh MCP KPK, dan eh, instansi vertikal lain yang memang memerlukan, memang datanya ada, mana hasil surveinya segala macam yang kita siapkan itu. Oh, jadi beneran semuanya tuh udah rapi Iya, alurnya dan iya, akan dipandu juga. betul, Antriannya pun juga akan terpisah-pisah. Jadi ya mana yang betul, dengan betul, konter terdekat ya Pak betul. ya. Di mall pelayanan publik ini ya Sobat Investasi, ini kenyamanannya itu beneran menyentuh psikologis. Kenapa? Karena mungkin kalau dari kacamata investor asing ya, walaupun ada target di situ, kita tuh pas masuk ke mall pelayanan publik ini tuh bener-bener disambut dengan apa yang jadi signature kotanya. Ya, Tadi kalau aku mampir ke apa pas masuk ke MPP di Kota Tangerang ini tuh ada pojok UMKM ini ya Pak ya, ya. betul. Ini salah satu dari Pak Ugi sendiri kah untuk menjaga layanan atau kualitas pelayanan di MPP? Ya, sambil kita mempromosikan produk lokal ya Lokal. istilahnya. Ada produksi-produksi dari UMKM, dari masyarakat kita, karena tidak hanya di sini, biasanya juga kita kan suka ada pameran yang di luar daerah. Ya, Tapi kan banyak juga orang yang untuk mengidentifikasi ini sebetulnya di UMKM ini isinya apa aja sih? Banyak juga ada oke. produksi-produksi yang dari masing-masing UMKM kecamatan lah.
dari benda, ada batik apa, ada ini segala macam. Makanan terutama, Iya. snack itu cukup banyak. Tinggal memilih saja. Nanti kalau misalkan bisa datang ke apa mall pelayanan publik atau DPPTSP bisa melihat langsung sendiri. Karena memang sekarang mungkin masih bulan puasa, jadi itu hanya dipajang aja. Tapi setelah mungkin nanti seperti di luar dari bulan suci Ramadan itu, ya orang kadang-kadang kan kita ada kunjungan tamu luar dari daerah kabupaten kota lain. Mereka juga ya untuk apa ya namanya? Apa gift Oleh-olehnya itu kadang-kadang mereka langsung melihat ada yang bisa dibeli, apa yang bisa dibawa. Seru banget ya Pak ya, lagi ngurus izin usaha terus bisa bawa salah satu Ya, contohnya juga ya kan. Oh, di betul. Kota Tangerang tuh hitsnya tuh ini. Iya, iya. Wah, Pak terakhir, Pak Ugi terakhir deh. Ini ada berapa konser Pak? 20. Ada konternya 139, sorry, konternya ada 24 saat ini. Hmm? 24 betul, layanannya ada 139 layanan. Hmm. Di sini masih banyak rencana yang akan kita lakukan, terutama dalam segmen untuk layanan percepatan perizinan. Oke. Karena di tahun ini kami dari DPM PTSP ada dinas teknis nanti bergabung di pojokan sebelah sana. Oke. Ada yang dari Perkim, dari PU, kemudian dari Disubnya juga, dari LH sudah bergabung. Jadi kalau misalkan ada keluhan, masalahnya kan kalau satu tempat itu akan lebih cepat untuk menyelesaikan urusannya. Oke. Karena tidak mesti harus seolah-olah, ini saya kok di pingpong sih, misalkan Ya, begitu ya. betul. Tapi kalau misalkan karena aspek teknis yang lebih memahami adalah teman-teman dari teknis, baik dari, walaupun kita juga ada gambarannya, kita juga paham, cuman agar lebih paripurna, Betul. biasanya teman-teman teknis itu bisa lebih detail menjelaskan, sehingga saat permasalahan itu muncul, itu akan kita selesaikan di lokasi ini. Dan itu menjadi salah satu solusi untuk bagaimana melakukan percepatan layanan perizinan. Oh, jadi makin terus ditingkatkan ya Pak ya. Iya, Bahkan di tahun ini pun juga masih akan terus ditambah betul. pelayanannya. Oke, Pak Ugi, mungkin terakhir nih ajak dong sobat investasi seluruh warga Tangerang untuk datang ke mall pelayanan publik. Ya, baik Sobat Investasi Kota Tangerang, mari datang ke mall atau DPM PTSP Kota Tangerang dan ada di dalamnya ada mall pelayanan publik. Ini menjadi bagian dalam orientasi untuk peningkatan optimalisasi investasi yang ada di Kota Tangerang dan juga melakukan optimalisasi layanan yang terbaik kepada masyarakat manakala memang mendapatkan sebuah atau mengalami kendala-kendala, kita akan pandu, kita akan selesaikan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi Ya. layanan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Tangerang. Oke, itu dia tadi obrolan kita ya. Informasi banyak banget di Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang bersama dengan Pak Sugiharto Abagja, Kepala Dinas DPM PTSP Kota Tangerang. Nantikan episode-episode selanjutnya di Poin Podcast Investasi Kota Tangerang. Oke. Berarti ya Pak, pelayanan dan perizinan.